Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Rahmawati dari kelas 1A absen 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas sorting atau pengurutan. Di sini tugas sorting pertama yaitu bubble sort dengan pengurutan ascending atau bilangan terkecil ke bilangan terbesar. Yang pertama kita melakukan pendeklarasian NIM, nama dan nilai. Selanjutnya di sini ada perulangan untuk pemanggilan NIM, nama dan nilai sebelum diurutkan. Setelah itu pemanggilan metode bubble sort-nya. Dan ini untuk pendeklarasian integer n sama dengan nilai lain, yaitu banyaknya data atau banyaknya data nilai yang sudah kita deklarasikan di atas. Selanjutnya perulangan untuk pengurutannya, yang perulangan I ini untuk perulangan di mana jumlah datanya dimulai dari indeks ke 0 sampai jumlah data atau jumlah data dikurangi 1. Sintak berikut ini itu untuk algoritma berjalan berangsur sebanyak jumlah data ya. Dimaksud di sini yaitu jika kita sudah mengurutkan data yang satu, maka kita berjalan ke data berikutnya. Contohnya di sini jika nilai J lebih besar dari nilai J plus 1 atau dari indeks ke 0 ke indeks ke 1, jika indeks ke 0 lebih besar, maka akan terjadi pertukaran tepat karena sini adalah ascending, di mana pengurutannya dari nilai terkecil dulu. Integer term nilai ini untuk menyimpan nilai yang kita urutkan. Selanjutnya untuk NIM dan nama pun juga demikian. Dan ini perulangan untuk pemanggilan NIM, nama, dan nilai setelah diurutkan. Hasilnya seperti berikut ini. Di sini ada output nilai, nama, dan NIM sebelum diurutkan. Dan ini setelah kita urutkan di metode bubble sort-nya, yaitu secara ascending, yaitu dari terkecil ke terbesar. Selanjutnya tugas kedua yaitu bubble sort descending, di mana pengurutannya dari nilai terbesar ke nilai terkecil. Di sini sama, tidak ada yang beda. Pendeklarasinya juga sama, yang beda itu hanya di pengurutannya. Sintak pengurutannya di sini, jika nilai J kurang dari nilai J plus 1, maka akan terjadi pertukaran tepat. Di sebelumnya ascending itu nilai J lebih besar dari nilai J plus 1, dan di sini nilai J kurang dari nilai J plus 1, di mana jika indeks ke 0 lebih kecil dari indeks J plus 1, maka terjadi pertukaran tepat. Karena di sini kita menggunakan descending, maka nilai lebih besarnya harus ada di depan. Dan ini sama, tem nilai untuk menyimpan nilai NIM dan nama untuk yang sudah diurutkan. Dan ini juga untuk pemanggilannya, perulangan NIM, nama, dan nilai setelah diurutkan secara descending. Dan hasilnya seperti berikut ini. Ini ada output NIM, nama, dan nilai sebelum diurutkan. Dan ini setelah diurutkan, yaitu dimulai dari terbesar ke terkecil, karena menggunakan descending. Selanjutnya tugas sorting ketiga, di sini kita menggunakan insertion sort. Pendeklarasiannya masih sama, NIM, nama, dan nilai, dan ini untuk perulangannya. Selanjutnya ini pemanggilan untuk metode insertion sort, dan ini untuk pengurutannya atau langkah-langkahnya masih sama, integer nilai sama dengan nilai lain untuk data nilai yang di atas. Yang beda itu hanya menggunakan sintaknya. Di sini ada integer K1, K2, string K3. Ini untuk menyimpan data yang kita bandingkan. Selanjutnya kita menggunakan while J
lebih besar sama dengan 0 dan nilai J lebih besar dari K, maka terjadi pergeseran ketika terdapat data yang lebih besar dari K. Karena kita menggunakan insertion sort secara ascending, maka nilai yang terkecil dulu ke nilai yang terbesar. Jadi kalau ada yang lebih besar, maka akan terjadi pertukaran tepat. Dan ini nilai J plus 1 sama dengan nilai J. Nilai NIM J plus 1 sama dengan NIM J, karena jika nilai J plus 1 itu lebih kecil, maka pertukaran tempat, sehingga nilai J plus 1 kita taruh di nilai J, dan NIM J plus 1 kita taruh di NIM J, dan seterusnya. Ini untuk pemanggilan atau penyimpanannya. Selanjutnya perulangan untuk pemanggilan NIM, nama, dan nilainya. Lebih jelasnya kita run programnya. Di sini outputnya sama seperti bubble shot, bedanya hanya cara penggunaannya saja, di mana di sini kita menggunakan dimulai dari indeks yang pertama sampai algoritma sejumlah datanya. Jadi kita menggunakan patokan di indeks pertamanya. Selanjutnya, untuk tugas keempat, di sini kita menggunakan merge sorts, di mana kita masih sama menggunakan pendeklarasian NIM, nama, dan nilainya. Dan di sini perulangan untuk NIM, nama, dan nilai sebelum diurutkan. Next sorts-nya integer n sama dengan nilai length. Ini digunakan untuk sebanyak jumlah datanya. Selanjutnya, if n kurang dari sama dengan 1, kondisi dilakukan ketika data lebih besar dari 1 sama dengan 1. Kenapa begitu? Karena merge sorts ini adalah mengurutkan dengan cara membagi 2. Misal kita punya data 7, maka dibagi 2 menjadi ada yang 4, 1 4 dan 1 3. Ini untuk sintaknya integer nilai left sama dengan address copy of rank nilai 0 n per 2. Ini pembagian datanya untuk sintak. Ini adalah sintak pembagian datanya, pembagian data nilai, NIM, dan nama. Selanjutnya ini untuk pembagiannya masih sama. Dan ini sintak untuk pengurutannya. Ada integer i sama dengan 0, j sama dengan 0, k sama dengan 0. Ini adalah indeks, dimulai dari indeks ke 0. Well, i kurang dari nilai left length dan j kurang dari nilai right length. Ini kita asumsikan bahwa perhitungannya atau pengurutannya itu dari kiri dulu. Jika kiri sudah urut, maka akan ke kanan. Jika nilai left lebih besar dari nilai right atau nilai kiri lebih besar dari nilai kanan, maka ditukar karena kita menggunakan descending. Di sini merge sorts-nya descending, sehingga nilai k disimpan nilai left-nya karena nilai left-nya lebih besar dari nilai right-nya. Begitu juga dengan NIM dan nama. Jika salah, maka nilai k menyimpan nilai kanan. Begitu juga dengan NIM dan nama. Intinya itu kalau kiri lebih besar dari kanan karena descending, maka yang disimpan yaitu nilai kanan terlebih dahulu karena kita menggunakan descending. Dan ini perulangan untuk urut kiri dan urut kanan. Intinya di sini, setelah kita membagi 2, maka kita mengurutkan masing-masing dari kiri ke kanan, sehingga nilainya hasilnya harus urut dari besar ke kecil karena kita menggunakan descending. Dan ini untuk pemanggilan pengurutannya. Untuk lebih jelasnya, kita coba run programnya. Nah, yang saya maksud di sini ada pemanggil output data NIM, nama, dan nilai, yaitu Agus, Bintang, Cici, Dena, dan Eko. Dan ketika diurutkan, mereka dibagi menjadi 2. Agus Bintang
dan Dena Eko Cici. Di sini Agus dan Bintang sudah urut dari besar ke kecil. Yang dimaksud di sini nilai Agus lebih besar dari nilai Bintang. Dan di sini Dena Eko Cici. Di sini kenapa yang pertama Dena Eko dan yang keduanya Dena Eko Cici? Karena sebelumnya Dena dan Eko itu kita urutkan terlebih dahulu dan Cicinya akan digabung ke yang bawah. Ketika sudah Dena dan Eko sudah diurutkan. Di sini Dena dan Eko sudah diurutkan, yaitu Dena lebih besar dari Eko, dan Cici digabung sehingga urutannya Dena, Eko, dan Cici. Setelah itu kita gunakan rumusnya menjadikan satu, yaitu Dena, Agus, Eko, Bintang, dan Cici jika kita menggunakan descending karena dari besar ke kecil. Ini untuk sintak pemanggilan yang kanan dan ini yang kirinya. Dan ini untuk perhitungan pengurutannya. Cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.